Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Welcome back to my channel, English 911 channel. Kali ini kita akan ketemu lagi dengan topik yang baru. Tapi sebelum kalian simak channel ini, jangan lupa di like dan subscribe. Tentunya simak sampai habis agar kalian mendapatkan materi dan wawasan tentang topik-topik bahasa Inggris yang akan kita jelaskan dalam channel ini. Oke. What will you do after graduating from vocational high school? Nah, apa yang akan kalian lakukan setelah kalian lulus dari SMK? Ya, seperti ini nanti euforianya kalau kalian lulus SMK ya. Dan tentunya jangan sampai kalian coret-coret baju, karena itu mubazir. Oke, selanjutnya. Apakah continue to college? Lanjut ke perguruan tinggi. Be an entrepreneur. Entrepreneur ya, tulisannya ada yang kurang N-nya. Atau menjadi seorang pengusaha muda. Or working, atau bekerja. Oke, kita lihat. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih 3 keputusan tersebut. Pertama, kalian harus lihat apakah kemampuan ekonomi untuk membayar uang semester kuliah kalian itu ada dari semester pertama sampai tamat. Kalian harus prediksikan kemampuan orang tua kalian. Kemudian kalian juga prediksikan kalian punya adik berapa atau punya kakak yang juga mungkin membutuhkan biaya yang besar berapa. Jadi kalian bisa hitung-hitung sendiri dengan keluarga dan diskusikan dengan orang tua di rumah. Sanggupan orang tuanya sampai di mana. Jika kalian mampu, maka kalian boleh kuliah. Jika kalian merasa tidak yakin dengan kondisi ekonomi keluarga, maka sebaiknya kalian pilih pilihan bekerja atau menjadi pengusaha atau berusaha. Yang kedua, kemampuan akademik. Jika kalian memiliki kemampuan akademik yang bagus, you are a type of smart students, kalian memiliki kemampuan untuk mengikuti perkuliahan dengan berbagai macam proyek dan tugas-tugas yang ada di kampus, maka kalian cocok sih untuk bisa kuliah. Nah, kemudian cita-cita. Kalau kalian bercita-cita itu misalnya mau bekerja di sebuah perusahaan besar yang tentu saja itu mensyaratkan kalian harus sarjana S1, maka kalian harus kuliah. Kemudian keadaan keluarga. Keadaan keluarga seperti yang disampaikan mirip dengan nomor 1, bahwa apakah kalian punya adik banyak yang mau mesti sekolah, atau keluarga kalian kondisinya ada yang mungkin ada yang sedang sakit. Nah, jadi pertimbangkan hal tersebut untuk kalian apakah mau kerja atau kuliah. Nah, minat dan bakat. Nah, jika kalian orang tipe bekerja, maka kalian seharusnya ya bekerja setelah tamat. Tapi kalau kalian tipe orangnya pemikir, kalian tidak cocok bekerja. Kalian tipe orang pemikir, berarti kalian orang akademis, berarti kalian harus kuliah. Terakhir adalah kondisi fisik kalian. Kalau kalian orangnya yang kondisinya nggak bagus, tidak cepat capek, tidak bisa diforsir untuk bekerja dari jam 7 ke jam 7, atau sering berdiri, sering bergerak ke sana kemari, kalian tidak bisa atau nggak sanggup fisik kalian, maka kalian harus kuliah saja. Nah, kalau kalian memang orangnya fit, strong, maka cocok untuk bekerja. Nah, silakan kalian pilih keputusan-keputusan ini berdasarkan pertimbangan yang kalian miliki. Ya, otomatis pertama pasti karena ekonomi. Seseorang bekerja pasti karena dia memiliki keterbatasan ekonomi dan dia mau memperbaiki kehidupan perekonomian keluarganya. Nah, dan nanti mungkin sejalan dengan bekerja pelan-pelan baru kalian mungkin kuliah jika udah tertabung uang untuk membayar uang SPP. Oke, kita lanjut. Kita fokus pada working ya, karena SMK itu sebenarnya tujuan SMK itu adalah bekerja. Nah, working, proses bagaimana seseorang bisa bekerja di perusahaan. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu. Kita mulai dari info locker. Setelah tamat kalian akan mendapatkan info locker, entah itu dari mana saja, dari BKK atau bursa kerja khusus yang ada di sekolah masing-masing, atau mungkin dari koran, dari sosial media, atau dari teman, dari saudara, tetangga, dan siapa saja yang mungkin ada info locker yang sangat memungkinkan untuk kalian ikut. Kemudian kalian siapkan berkas lamaran kalian.
Selanjutnya kalian kirimkan lamaran kalian dan kalian lakukan proses rekrutmen jika kalian memenuhi syarat dari perusahaan tersebut. Setelah melakukan proses rekrutmen, kalian melakukan tes tertulis pertama kali, kemudian tes wawancara, dan jika kalian lulus tes wawancara, maka kalian lanjut pada medical check up. Jika kalian gagal, ya otomatis kalian cari worker yang lainnya. Nah, setelah medical check up, jika kalian lulus, maka kalian akan di-training di perusahaan beberapa waktu yang ditentukan. Dan terakhir, ketika kalian sudah training, maka kalian akan jadi karyawan dan selamat bekerja di sana. Oke, kita akan fokus pada menyiapkan berkas lamaran pekerjaan sehubungan dengan pelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu menyiapkan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ya, ada lagi kurikulum vitae, kemudian penyusunan dokumen dan map. Nah, kita fokus pada nomor 1 saja dulu ya. Untuk channel ini fokus pada penyiapan lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini atau application letter, kita akan membahas fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, lihat, untuk fungsi sosial, pengertian dari surat lamaran itu atau application letter itu adalah surat resmi yang dibuat pelamar dan dikirim kepada perusahaan yang dituju. Surat ini berisi pernyataan resmi terkait minat untuk bekerja pada perusahaan tersebut serta profil pribadi kita seperti nama, kontak, dan alamat. Nah, kemudian tujuan dibuatnya surat lamaran ini adalah untuk meningkatkan minat perusahaan kepada profil pelamar sehingga nantinya pelamar direkrut untuk bekerja. Jadi secara istilah kasarnya yaitu adalah alat untuk kalian bisa jual diri kepada perusahaan. Jual diri dalam tanda kutip ya. Nah, sekarang kita masuk pada strukturnya. Ini adalah satu contoh surat lamaran pekerjaan atau application letter. Nah, di sini kalian bisa lihat the HR Department Manager of PT Angkasa Pura. Ini adalah inside address, ya, alamat dari perusahaan yang kalian tuju. Nah, kemudian application letter. Ini adalah subject of the letter. Jadi kalian perlu menyebutkan itu adalah sama dengan perihal. Nah, surat lamaran. Kemudian di sini ada dear sir or madam. Di sini ada istilahnya disebut dengan salutation. Salutation dalam bahasa Indonesianya seperti ini, dengan hormat. Seperti itu ya. Nah, pada paragraf pertama ini merupakan opening paragraph. Kalian menceritakan tentang keharapan, keinginan kalian untuk melamar. Contoh ya, I wish to apply for technical operator that your company is looking for. Saya ingin melamar pada posisi operator teknik yang perusahaan kalian cari. I have read your advertisement job vacancy in social media and I am interested in it. Nah, kalian sebutkan di sini bahwa kalian mendapatkan sumber informasi lokernya itu yaitu dari sosial media. Dan kalian sangat tertarik untuk itu. Nah, itu untuk opening ya. Kemudian konten. Di konten kalian jelaskan who you are. My name is Sandy. I'm fresh graduate from Vocational High School 1 Batam, majoring at Industrial Automation. I'm excited about the opportunity to work as part of the company, and I feel confident to be part of your company team. Nah, jelaskan di situ bahwa seperti apa kalian profilnya dan keinginan kalian untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Dan terakhir adalah closing. My computer skills are very good and I'm hard worker, disciplined and able to work in individual or team. I look forward to an opportunity to discuss my potential contribution to team. I can be reached at 081277123456 or sandiputra@gmail.com. Nah, di sini harusnya ada satu lagi, kalian tutup dengan kata thank you very much for your attention. Harusnya ada terakhir ya. Nah, ini adalah closing. Dan kemudian kalian tutup dengan complimentary close, yaitu salam penutup. Regards, ya, Sandi Putra. Dan jangan lupa nanti kalian tanda tangani. Nah, ini adalah contoh struktur teksnya. Sama sebenarnya dengan surat-surat di dalam bahasa Indonesia, cuman yang membedakan di situ hanyalah bahasanya saja. Oke, kita lanjut. Do's and don't. Hal yang harus dilakukan dan yang tidak. Pertama kita do's. Pastikan betul kata-kata yang ditulis dalam application letter agar tidak terlalu singkat atau berlebih ya, jadi tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Membuat application letter bisa menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tulislah surat sesuai dengan kemampuan diri. Jadi misalnya kalian memang pandai PLC ya tulis PLC. Kalau kalian nggak bisa CNC jangan tulis kalian bisa CNC. Itu namanya bunuh diri. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, tadi Ibu ada lupa itu, terima kasihnya lupa.
Kemudian jika tidak mengetahui profil HRD officernya, tulislah kata Dear Sir or Madam. Jika kita tahu, jika HRD-nya perempuan tapi tidak tahu statusnya, maka tulis saja Dear Miss Sonia. Tulisnya MS saja ya, bukan MISS atau Mrs. bukan, tapi MS Sonia. Dan tuliskanlah posisi yang dilamar. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, untuk yang tidak boleh dilakukan adalah jangan menyingkat bahasa. Jangan menutup dengan kata yours. Tadi regards ya. Nah, kalian tidak boleh menggunakan kata yours. Yours itu pada orang yang personal, yang ibaratnya secara intim kita dekat. Kemudian hindari pengulangan kata. Jangan menulis skill yang tidak dimiliki. Kemudian jangan menulis profil diri atau personality yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Misal nih, kalian orangnya cepat kerja, kalian tulis kalian orangnya lambat, kalian tulis kalian orangnya cepat. Kalian di situ orangnya tidak bisa bekerja dengan tim, terus kalian tulis aja bisa bekerja dalam tim. Nggak boleh, kita harus sesuai dengan diri kita. Nah, jangan menggunakan bahasa gaul, oke? Seperti enggak, harusnya tidak ya, atau mungkin kayaknya enggak, jangan ya. Kalau dalam bahasanya harus menggunakan bahasa IED yang benar. Oke, unsur kebahasaan. Pertama, use simple present. Itu contohnya I'm Sandy, I'm fresh graduate, I have many skills. Itu use simple present. Kemudian use modal can, able to. Itu artinya mampu. Contohnya I can work in team, I'm able to operate PLC, I can bla 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 bla. Jadi menggunakan kata modal can. Use past tense. Nah, kalian menceritakan past tense di sini apa yang telah kalian kerjakan sewaktu kalian PKL atau pernah bekerja di perusahaan sebelumnya. Contoh, I did job internship at Epson, atau I ever joined flag hosting crew. Apa kegiatan positif yang kalian pernah lakukan. Kemudian use present perfect. I have worked there since 1 year ago. Misalnya kalian menceritakan pengalaman kalian pernah bekerja di sebuah perusahaan yang sama, perusahaan yang jenisnya sama. Nah, kalian ceritakan saya pernah bekerja di situ selama 1 tahun, atau saya pernah membaca ya seperti tadi I have read your job vacancy. Nah, itu adalah simple present perfect. Kemudian use personal adjective seperti I'm fast learner, target oriented, hard worker, discipline. Nah, jadi kata-kata sifat yang menceritakan tentang personality atau kepribadian, nah kalian boleh tuliskan di situ. Kalian orangnya disiplin, kalian orangnya cepat bekerja, target memenuhi orientasi pada target, dan bisa bekerja di under pressure. Nah, itu kalian tuliskan di situ. Okay, I think that's all about social function, text structure, and language features. Nah, cukup dulu pada pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di topik selanjutnya, yaitu tentang CV alias curriculum vitae. Setelah ini kalian boleh merangkum sendiri, menyimak kembali contoh surat lamaran pekerjaan, dan jangan lupa one day later on I will ask you to write down your own application letter.